Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi. Secara tidak terasa pada saat ini kita sudah memasuki bulan Maret, yaitu tanggal 7 Maret 2021. Untuk itu ibadah kita pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Maka itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang oleh karena sesuatu dan lain hal tidak sempat hadir untuk beribadah bersama-sama di gereja. Mari bisa mengumpulkan anggota keluarga di rumah masing-masing untuk kita bersama-sama beribadah pada Tuhan, di mana ibadah pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita mau berdoa bersama-sama, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Engkau telah membawa kami masuk di bulan Maret 2021 ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, dan pada saat ini kami bersama-sama akan beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohonkan kehadiran-Mu boleh turun di tengah-tengah kami, bahkan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Dan Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu yang memimpin ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang yang sudah siap untuk beribadah pada Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini bersama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari bersama-sama katakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat puji-pujian yang kita nyanyikan pada saat ini, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup suci, kalau kita hidup kudus, kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membuka jalan kepada kita sekalian. Mari kita bersama-sama mau menghadap Tuhan di dalam doa, supaya kita mempersiapkan diri
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa puji-pujian ini mengingatkan kami, bahwa Tuhan Engkau pasti akan membuka jalan bagi kami, kalau kami hidup suci, kemudian kami hidup kudus di hadapan hadirat-Mu. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka kami akan dikuduskan oleh firman-Mu. Kami akan disucikan oleh firman-Mu. Kami akan dibenarkan lewat firman-Mu. Dan bahkan firman Tuhan menjadi pedoman dan pengajaran dalam hidup kami. Supaya kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan dengan demikian maka hidup kami akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami siapkan hati kami dengan penuh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian sekali lagi, shalom. Kalau ada anak-anak yang hadir pada saat ini, saya juga menyapa anak-anak, shalom anak-anak sekalian yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini tema firman Tuhan adalah mengampuni dan memaafkan. Mari kita akan masuk di dalam poin yang pertama, yaitu untuk mengampuni dan memaafkan. Maka yang pertama, kita harus memiliki hati yang lembut. Mengapa sehingga kita harus memiliki hati yang lembut? Supaya dengan demikian maka hati kita terbuka untuk bisa memaafkan orang lain. Kemudian hati juga terbuka untuk menerima maaf dari orang lain, bahkan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar daripada Musa. Mengapa Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan? Di mana bangsa Israel ini jumlahnya tidak sedikit. Kemudian ketika mereka sampai di padang gurun, maka mereka juga beranak cucu di sana selama 40 tahun. Dan Musa memimpin bangsa ini kurang lebih jumlahnya 3 juta orang di padang gurun. Dan pertanyaannya di sini adalah, mengapa sehingga Musa sanggup memimpin suatu bangsa yang besar ini? Di mana Alkitab mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang keras hati. Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan bangsa ini pun adalah merupakan bangsa yang tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan di sini, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini kita menemukan bahwa Musa itu adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Dan kelembutan hati daripada Musa dikatakan dalam firman Tuhan ini melebihi setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Musa ini adalah orang yang hebat. Musa ini adalah orang yang luar biasa, yang dipilih oleh Tuhan. Dan oleh karena Tuhan tahu bahwa
Musa ini memiliki hati yang begitu lembut, hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan pengorbanan. Maka pada saat itulah Tuhan memilih Musa ya untuk memimpin bangsa yang besar ini yang jumlahnya kurang lebih 3 juta orang, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu memilih orang, maka Tuhan itu tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tentu dia memilih orang yang tepat, yang akan dipakainya sebagai alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsanya dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang kelima saya bacakan, dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kenapa sehingga Musa begitu hebat dan begitu luar biasa di dalam memimpin bangsa Israel? Disertai dengan tanda-tanda heran, disertai dengan mujizat, disertai dengan kuasa Allah yang luar biasa. Karena perkaranya cuma satu, Musa memiliki hati yang lemah lembut. Dan kelembutan hati Musa itu melebihi semua manusia di atas muka bumi ini. Saya percaya bahwa sebelum Musa tidak pernah ada orang yang punya hati lembut seperti Musa. Sesudah Musa, maka tidak ada orang yang punya hati yang lembut seperti Musa. Maka pada saat ini saudara-saudaraku, kita semua, baik Bapak Ibu, saudara dan saya, kita belajar daripada Musa. Bahwa kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, termasuk keluarga kita. Yang mungkin keluarga kita hanya terdiri dari 2-3 orang, atau 5-6 orang. Marilah kita belajar daripada Musa untuk memiliki hati yang lembut, agar bagaimana caranya kita bisa membawa keluarga kita kepada Tuhan, agar dengan demikian keluarga kita ini diselamatkan, kemudian keluarga kita ini dipulihkan serta diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka sekalian. Yang kedua, memaafkan. Musa ini, saudara-saudara, adalah orang yang suka memaafkan. Sebenarnya, saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa yang besar ini, yaitu bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, Musa menolak. Musa tidak mau. Karena Musa tahu betul karakter daripada orang-orang Mesir. Dan Musa juga tahu betul tentang karakter dan kehidupan pribadi daripada bangsa Israel ini, saudara-saudara. Sehingga dengan berbagai macam alasan Musa menolak. Musa mengatakan, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Bagaimana aku dapat memimpin bangsa yang besar ini? Bagaimana aku bisa berbicara pula kepada Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Dan pada waktu itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa menolak. Tetapi Tuhan tetap ingin memakai Musa, ya, supaya dengan demikian maka dia yang memimpin bangsa Israel. Kemudian dia yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudara-saudara. Karena Musa ini adalah merupakan orang yang suka memaafkan. Di dalam kepemimpinannya, bahkan di dalam perjalanan menuju di padang gurun, menuju ke tanah Kanaan, maka Musa melewati berbagai macam proses. Dan di dalam Bilangan pasal 12, di dalam pasal ini diceritakan tentang bagaimana Miriam dan Harun, mereka menghina Musa. Mereka mengolok-olok Musa. Ya, kemudian mereka menggosipkan Musa. Kemudian mereka mengatakan, apakah hanya Musa yang bisa mendengarkan suara Tuhan? Apakah hanya Musa yang bisa
berdoa kemudian berbicara kepada Tuhan. Kita pun bisa menjadi pemimpin. Kita pun bisa mendengar suara Tuhan. Kita pun bisa berdoa kepada Tuhan. Dan Musa, saudara-saudaraku, diolok-olok kemudian dihina habis-habisan oleh Miriam dan Harun pada saat itu. Dan akibatnya adalah Miriam dan Harun mereka kena kusta. Dan ketika Musa melihat bahwa Miriam dan Harun ini kena kusta, maka pada saat itulah timbullah belas kasihan daripada hati Musa. Dengan kelembutan hati Musa, Musa memaafkan Miriam dan Harun. Kemudian akhirnya Musa datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Lalu dia berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ya, supaya dengan demikian maka Tuhan mengampuni dan Tuhan memaafkan Miriam dan Harun. Dan akhirnya ketika Musa berdoa, Tuhan mendengarkan doa Musa. Dan Miriam dan Harun ini dipulihkan oleh Tuhan dari penyakit kustanya. Jadi Musa adalah orang yang suka memaafkan. Begitu pula dengan saudara dan saya. Tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berumah tangga, mungkin ada kesalahpahaman antara suami dan istri, ada kesalahpahaman antara orang tua dengan anak, ada kesalahpahaman antara saudara bersaudara, antara anak yang satu dengan anak yang lain, atau mungkin dengan teman, dengan sahabat, dengan orang lain. Firman Tuhan mengajarkan pada kita, milikilah hati seperti Musa yang suka memaafkan. Dan saya percaya kalau saudara bisa memaafkan orang yang menyakiti hati saudara, merusak nama baik saudara, mungkin menghina, mungkin mengolok, mungkin mencaci maki saudara, maka saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan. Jadi marilah belajar untuk memaafkan orang lain yang menyakiti kita, yang bersalah kepada kita, dan doa kita tidak terhambat oleh karena kita tidak memaafkan. Poin yang ketiga yaitu mengampuni. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, pada suatu hari bangsa Israel ini mereka ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah menolong mereka lewat mujizat-mujizat yang dinyatakan melalui Musa pada waktu itu. Dengan tongkat Musa diletakkan di Laut Tibereo. Kemudian bangsa Israel itu mereka bisa berjalan melewati tanah yang kering. Kemudian Tuhan menuntun mereka di padang gurun. Pada pagi hari Tuhan memberikan roti kepada mereka. Dan pada petang hari Tuhan memberikan burung puyuh kepada mereka sekalian. Dan pada siang hari Tuhan menyertai dengan tiang awan. Pada malam hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang api. Begitu hebat penyertaan Tuhan melalui kepemimpinan Musa pada waktu itu. Tetapi suatu ketika di Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya membacakan firman Tuhan ini dikatakan demikian. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka. Dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ayat yang kedua. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Ayat yang ketiga. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Walaupun Tuhan sudah melakukan mujizat dan Tuhan sudah menolong bangsa Israel dengan begitu luar biasa. Penyertaannya yang begitu dahsyat pada saat itu lewat kepemimpinan Musa. Tapi bangsa Israel ini tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar dari tempat perbudakan di tanah Mesir. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mulai menganggap bahwa Tuhan memanggil mereka keluar dari tanah Mesir seolah-olah untuk membuat mereka ini susah, membuat mereka menderita, membuat mereka itu sengsara. Padahal Tuhan punya tujuan yang baik untuk membawa mereka ke tanah Kanaan, yaitu di mana tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu, saudara-saudaraku. Namun bangsa Israel ini menilainya bahwa mereka justru bukan memiliki nasib yang baik, tapi mereka memiliki nasib buruk ketika mereka keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara. Dan ketika mereka bersungut-sungut demikian, maka firman Tuhan berkata di sini bahwa turunlah api dari Tuhan, kemudian api itu menyala, kemudian menyambar ya di perkemahan orang Israel pada waktu itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika api itu menyambar, maka bangsa itu mereka berteriak kepada Musa, kemudian mereka minta tolong kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Tuhan agar mereka diselamatkan dari api yang sedang menyala-nyala pada saat itu. Dan akhirnya firman Tuhan berkata, Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini tentu perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini bukan merupakan suatu perjalanan yang mulus seperti berjalan di atas jalan tol. Tetapi di dalam perjalanan hidup ini tentu kita menghadapi berbagai macam cobaan, tentu kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup, tentu kita menghadapi berbagai macam masalah, kesulitan, sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh bersungut-sungut. Justru kita ini, saudara-saudara, harus berdoa dan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya dengan demikian maka Tuhan akan menuntun hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Agar dengan demikian maka kita diselamatkan oleh Tuhan dari malapetaka yang sedang menimpa seluruh dunia pada saat ini. Dan supaya dengan demikian juga maka Tuhan akan menyelamatkan kita sekalian, saudara-saudara. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghadapi kesulitan hidup, di dalam menghadapi masalah, mari kita belajar daripada firman Tuhan ini dan belajar daripada Musa. Mengapa sehingga Tuhan begitu mudahnya mendengar doa Musa kemudian menjawab doa Musa ketika api Tuhan itu menyambar di perkemahan orang Israel? Karena Musa adalah orang yang suka mengampuni. Dia mengampuni bangsa itu. Meskipun bangsa itu menghujat Tuhan. Meskipun bangsa itu menghujat Musa. Mereka ingin melempari Musa dengan batu. Karena mereka menganggap bahwa Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir hanya untuk membuat mereka sengsara dan menderita. Tapi pada waktu itu Musa memilih untuk mengampuni mereka. Kemudian Musa berdoa minta pertolongan Tuhan. Maka saat itulah Tuhan mendengarkan doa daripada Musa. Poin yang keempat, Musa selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 14 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-17. Di dalam cerita firman Tuhan ini diceritakan kepada kita sekalian bahwa bangsa Israel ini setiap pagi mereka memungut roti, ya kemudian mereka makan roti mana.
Tapi yang manusia ini satu saat mereka bosan juga makan roti. Lalu mereka pingin untuk makan daging. Maka bersungut-sungut lagi bangsa ini. Mereka marah kepada Musa. Kemudian akhirnya saudaraku, karena mereka marah kepada Musa, maka Musa merasa bahwa tanggung jawab yang dipikulnya ini adalah merupakan tanggung jawab yang yang berat dalam kehidupannya. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak kuat untuk menanggung beban ini. Maka pada waktu itu Musa menghadap Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan dia untuk mengumpulkan para tua-tua saat itu. Tuhan memerintahkan, kumpulkanlah para tua-tua dan aku akan hadir di tengah mereka untuk berbicara kepada mereka. Dan saudara-saudaraku, akhirnya Musa mengumpulkan para tua-tua pada saat itu. Ayat yang ke-16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat yang ke-17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perkara ini Musa selalu mengandalkan Tuhan. Maka ketika Musa tidak kuat memikul tanggung jawab di dalam memimpin serta menuntun bangsa Israel, Musa berseru kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Musa berdialog dengan Tuhan pada saat itu secara muka dengan muka. Kemudian Tuhan memerintahkan dia untuk mengumpulkan 70 orang tua-tua. Supaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan berbicara dengan Musa. Berhadapan muka dengan muka. Tuhan juga berbicara kepada 70 orang tua-tua itu. Supaya dengan demikian maka tua-tua itu mereka sadar bahwa mereka juga ikut bertanggung jawab. Ya, di dalam memimpin kemudian menuntun bangsa Israel, bangsa yang besar ini. Supaya dengan demikian maka beban Musa menjadi ringan. Mari kita belajar seperti Musa. Untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Bahwa di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kadang-kadang kita mengalami beban berat. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Mengalami persoalan. Di mana kita tidak bisa memecahkan dengan otak kita, dengan pikiran kita. Kadang-kadang kita mengalami jalan buntu dan kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tetapi kita belajar daripada Musa pada hari ini. Bahwa Musa mengandalkan Tuhan. Dan oleh karena dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan selalu membuka jalan baginya. Oleh karena Musa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan selalu meringankan beban yang dipikulnya. Sehingga bebannya menjadi ringan. Hari-hari ini saya percaya bahwa mungkin saudara sedang mengalami beban berat. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan. Mungkin saudara sedang mengalami masalah ya di dalam ekonomi, masalah di dalam pekerjaan, masalah ya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Datanglah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Maka saya percaya ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan meringankan beban saudara.
Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Begitu pula dengan saya sebagai hamba Tuhan. Di dalam menghadapi segala situasi, selalu berlari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kemudian berdoa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dengan demikian maka Tuhan menolong saya, dan Tuhan juga akan menolong jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk dipimpinnya. Kita sampai pada kesimpulannya. Jadi bagaimana supaya kita ini saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Maka perkara yang pertama, yaitu milikilah hati yang lembut. Kalau saudara dan saya mau supaya kita ini ditolong oleh Tuhan, milikilah hati yang lembut. Yang kedua, memberi maaf kepada orang lain. Apabila saudara-saudara merasa disakiti, merasa terluka, apabila saudara merasa dikecewakan, berikanlah maaf ya kepada orang yang bersalah kepada saudara. Dan saya percaya kalau saudara memaafkan orang lain seperti Musa, maka Tuhan juga akan mendengarkan doamu dan Tuhan akan mendengarkan doaku juga. Yang ketiga, yaitu mengampuni kesalahan orang lain. Kita harus tahu bahwa manusia itu tidak sempurna. Dan kadang-kadang orang lain bisa bersalah kepada kita lewat perkataan, perbuatan, bahkan sikap dan tingkah lakunya. Mengecewakan kita. Menyakiti hati kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada kita, mari kita belajar untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Dan yang keempat di sini adalah selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, maka pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, maka pasti akan ditolong oleh Tuhan. Betapa pentingnya kita perlu mengandalkan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini, dan yang boleh mengikuti perjamuan kudus adalah yang sudah berumur 12 tahun ke atas. Untuk itu silakan Bapak Ibu sekalian membagikan perjamuan kudus kepada anggota keluarganya pada saat ini, sambil kita memuji Tuhan dengan pujian mengasihi lebih sungguh. Dan sesudah itu kita akan berdoa bersama-sama mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari Bapak Ibu sekalian mengangkat roti di tangan kanan kita masing-masing
dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kanan kita masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah? Yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Dan mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Berikan kepada kami hati yang lembut. Berikan kepada kami hati yang memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Berikanlah kepada kami hati yang mengampuni. Supaya kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan berikanlah kepada kami hati yang percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Yaitu pada 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang dalam dunia ini. Engkau telah menyerahkan dirimu. Rela mati, disalibkan di atas bukit Golgota. Supaya dengan demikian maka dosa kami diampuni. Supaya dosa kami disucikan. Supaya kami dikuduskan. Dan kami dibenarkan oleh Engkau. Sehingga tadinya kami adalah orang yang berdosa. Tetapi oleh karena penyucian oleh darah anak domba Allah itu. Maka kami dibenarkan. Dan kami ditebus menjadi anak-anak Allah. Kami telah dibebaskan daripada segala kutuk. Kutuk maut. Kutuk kematian. Kutuk dosa. Bahkan kutuk kemiskinan. Dan telah menanggungnya di atas kayu salib itu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami bersama-sama boleh mengikuti perjamuan kudus. Kami percaya bahwa dosa kami sudah disucikan. Dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Dan untuk itulah kami berterima kasih dan kami bersyukur buat pengorbananmu untuk kami semua. Untuk umatmu yang ada di rumah masing-masing yang telah mengikuti perjamuan kudus ini. Engkau juga telah membebaskan mereka semua daripada segala kutuk. Dan mereka telah ditebus oleh Engkau menjadi anak-anak-Mu. Dan oleh sebab itu mereka pasti akan diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Begitu pula kami hamba-hamba Tuhan. Engkau sudah menebus kami dan menyelamatkan kami. Dan Engkau pasti akan memberikan hidup yang kekal selama-lamanya buat kami semua yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Setiap orang yang telah mengikuti ibadah ini,
kami percaya bahwa kiranya berkat yang turun daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus dicurahkan kepada kami semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Amin.